Salam bola. Tribuners, kita kembali dalam program Omong Kosong Bola. Omong kosong yang tidak benar-benar kosong. Pada episode kali ini, kita kembali mempercakapkan tentang Piala Dunia U20 yang sekarang ini memang sedang ramai menjadi perbincangan seluruh masyarakat di Republik ini. Pemicunya lagi-lagi adalah tentang keterlibatan satu di antara 28 finalis, yaitu negara Israel. Kabar terbaru, Tribuners, pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023, FIFA sudah menyampaikan melalui PSSI bahwa undian pembagian grup Piala Dunia U20 yang rencananya akan berlangsung di Bali pada tanggal 31 Maret 2023 dibatalkan. FIFA belum memberitahu alasannya secara resmi kepada PSSI dan juga belum memberitahu kapan dan di mana undian itu akan dilangsungkan. Yang pasti, sebagaimana dikatakan oleh Komite Eksekutif atau EXO PSSI Arya Sinulinga, bahwa FIFA sudah mengatakan undian pembagian grup di Bali pada tanggal 31 Maret 2023 itu dibatalkan. Ini merupakan sebuah pukulan yang sangat telak untuk Indonesia. FIFA bisa katakan dia murka. Karena apa? Tidak biasanya FIFA kalau sudah menentukan agenda sebuah undian, dia akan membatalkannya. Kecuali ada hal yang force majeure, ada yang luar biasa. Dan pembatalan ini bisa dikategorikan karena memang ada alasan yang luar biasa. Karena apa, Tribuners? Sebuah turnamen besar seperti Piala Dunia itu biasanya undian dilakukan sekurang-kurangnya minimal 2 bulan sebelum turnamen itu berlangsung. Untuk ukuran Piala Dunia Senior, bahkan 6 bulan sebelum putaran final Piala Dunia itu berlangsung, undian pembagian grup sudah dilaksanakan. Tujuannya adalah supaya tim-tim finalis, tim-tim peserta itu bisa mempersiapkan diri secara baik. Khusus Piala Dunia U20, undian itu dilaksanakan kira-kira 2 bulan sebelum turnamen. Sehingga 24 tim finalis sudah tahu lawan-lawan dia siapa saja yang akan dia hadapi pada putaran final. Nah, dengan penundaan ini tentu saja menimbulkan pertanyaan. Bagaimana nasib turnamen Piala Dunia U20 di Indonesia? Hari-hari ini tentu menjadi pertanyaan banyak orang, seperti apa kelanjutannya. Memang sekali lagi, kalau mengutip pernyataan dari Arya Sinulinga bahwa FIFA pun belum memberitahu alasannya mengapa mereka batalkan undian itu. Tetapi saya kira sudah menjadi pengetahuan umum bahwa dalam waktu kurang lebih sebulan terakhir terjadi protes, terjadi penolakan dari berbagai ormas non-pemerintah tentang keikutsertaan Israel sebagai satu di antara 24 tim finalis dalam kejuaraan ini. Kemudian diikuti dengan surat penolakan resmi ya. Pertama datang dari Gubernur Bali Iwayan Koster dalam suratnya tanggal 14 Maret 2023. Koster menyatakan bahwa Bali tidak bersedia untuk jadi tempat undian Piala Dunia. Kemudian muncul dukungan atau pernyataan-pernyataan dari pejabat pemerintah lainnya dengan sikap yang sama. Rasanya karena itu memang kemudian FIFA memutuskan untuk membatalkan rencana undian di Bali pada tanggal 31 Maret yang akan datang. Kecemasan Tribuners itu sedang melanda komunitas sepak bola Indonesia. Yang kita takutkan adalah bahwa Indonesia akan mendapat sanksi yang berat dari FIFA. Kita akan di-ban atau Indonesia dikucilkan dari komunitas sepak bola internasional. Karena apa? Piala Dunia ini kan bukan tiba-tiba diselenggarakan. Piala Dunia ini bahkan seharusnya terjadi pada tahun 2021 hanya karena COVID lalu tertunda.
baru diselenggarakan tahun ini. Indonesia ketika pada awal mengajukan diri menjadi tuan rumah, tentu sudah dengan pertimbangan bahwa segala konsekuensi termasuk tim nasional Israel kalau dia lolos memang harus diterima. Karena kita tidak mungkin sebagai tuan rumah kita memilih-milih tim finalis. Apalagi statuta FIFA dengan tegas mengatakan urusan sepak bola tidak boleh diintervensi oleh pemerintah. Tidak boleh ada intervensi kepentingan politik di dalamnya. Jadi statuta FIFA itu jelas. Dan sudah banyak negara di dunia ini, Tribuners, yang mendapatkan sanksi FIFA karena mencampur adukan antara urusan politik dengan olahraga. Jadi FIFA itu punya dasar sendiri ya, boleh dibilang konstitusi dalam tanda kutip sendiri yang memang mereka secara tegas membedakan antara urusan bola dan urusan politik ya. Jadi ini memang sebuah tantangan untuk Indonesia, apakah kejuaraan ini masih akan berlangsung di Indonesia atau tidak. Dan bukan tidak mungkin kalau ini tidak segera ada keputusan resmi dari pemerintah yang menjamin keamanan, menjamin tim nasional Israel bisa datang ke Indonesia dan bertanding sebagaimana tim yang lainnya, maka FIFA akan mengambil keputusan untuk memindahkan tuan rumah ke negara yang lain. Dan kalau itu terjadi, ini sungguh kerugian besar. Kita bisa membayangkan bahwa Indonesia akan sulit lagi mengajukan diri, menawarkan diri menjadi tuan rumah event olahraga internasional. Secara lebih khusus untuk event-event sepak bola, maka kita akan masuk dalam daftar merah bagi FIFA. Jadi, kita tentu berharap memang pemerintah bersikap, kemudian dalam 1-2 hari ke depan ini ada keputusan seperti apa yang harus dilakukan untuk apakah kita masih menolak tim nasional Israel atau tetap menjamin tim Israel datang bertanding, menjamin keamanannya, dan tidak hanya untuk semua tim finalis, sehingga kita tetap menjadi tuan rumah. Kemudian Tribuners, di tengah polemik yang terjadi di Indonesia, hari ini beredar berita Argentina menawarkan diri menjadi tuan rumah. Ini luar biasa Tribuners ya. Jadi Argentina memang tidak lolos dia ke final Piala Dunia U20 karena dia kalah dalam kompetisi di zona Amerika Selatan. Dan Argentina menawarkan diri kalau memang Indonesia tidak bersedia, mereka siap untuk menjadi tuan rumah. Kalau benar demikian, maka Indonesia otomatis haknya sebagai tuan rumah akan gugur. Jadi tim nasional kita yang sekarang sedang dipersiapkan dengan baik oleh Sintayong, bertahun-tahun sudah mempersiapkan diri, tidak bisa ikut di Piala Dunia ini. Kalau Argentina benar disetujui oleh FIFA, maka tim nasional Argentina lah yang akan menjadi finalis. Jadi itu sungguh kalau terjadi benar-benar sebuah kerugian yang sangat besar untuk Indonesia. Kemudian sedikit saya ceritakan tentang tim nasional Israel. Israel ini sebetulnya bukan negara bola, Tribuners ya. Israel. Secara geografis Israel ini masuk wilayah Asia. Tetapi dalam sepak bola mereka masuk zona Eropa. Yaitu tentu ada kisah tersendiri ya, yang mungkin dalam kesempatan tersendiri akan kita bahas. Israel kalau di event Piala Dunia mereka memang pernah ikut ya tahun 70 itu di level senior waktu Piala Dunia di Meksiko. Tapi khusus untuk Piala Dunia U20 ini tim debutan Israel ini ya. Dia bersama dengan Republik Dominika. Mereka ini ada tim debutan yang baru pertama kali ikut final Piala Dunia U20. Dan pada tampilan pertama ini justru Israel mendapat respon ya sebagaimana yang sudah kita bahas ya dari Indonesia. Itu kurang lebih sedikit profil tentang tim Israel. Mereka pun secara prestasi tidak luar biasa ya dalam sepak bola. Israel itu boleh disebut kalau di zona Eropa memang itu tim-tim kelompok ketiga lah ya. Masih kelompok penggembira. Tidak banyak prestasi luar biasa yang dicetak oleh Israel. Baik sebelumnya ketika masih di zona Asia pun Israel belum banyak berprestasi. Jadi Tribuners, kembali lagi ke persoalan keputusan FIFA yang membatalkan undian ini,
kita tentu berharap dalam sehari 2 hari akan datang atau dalam seminggu ke depan itu sudah ada informasi yang lebih pasti apakah benar-benar Piala Dunia batal dilangsung Indonesia atau masih ada solusi terbaik. Harapan kita tentu adalah tetap ada solusi terbaik ya, supaya ini menyangkut kehormatan bangsa Indonesia, kepercayaan juga dari FIFA, kiranya Piala Dunia U20 ini bisa tetap berlangsung di Indonesia. Demikian Tribuners, perbincangan kita pada kali ini. Jangan lupa ikuti terus perkembangan tentang Piala Dunia U20 di tribunlombok.com. Salam bola. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.